Begitu puasa melihat bini omai, melihat kawan sekelas omai, pipinya melunung, pinggangnya kayak gitar. Oma Iwan milih liur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'ada wal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa rabb Ibrahim wa rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih diberikannya kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berhadir di tempat ini dalam rangkaian acara tausiah bahasa Arabnya, ya, namanya dipisah-pisah menjadi tausiah. Nah, ya, artinya mudah-mudahan dengan apa yang nanti disampaikan kalian semua menjadi tahu, makanya artinya tausiah. Ya, bilangnya dipakai lagi tausiah. Nah, ya. Dan yang kedua, marilah kita juga panjatkan atau kita aturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan beliau, karena beliau merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya manusia tetapi binatang, tumbuh-tumbuhan dan apapun yang ada di muka bumi juga mendapat rahmat dengan adanya utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan ini dalam waktu yang cukup singkat mungkin, ya, tapi bisa juga waktu yang terlalu lama, karena bilanya bepandir nih materi aja yang disampaikan lawas benar nyarimbah 1 jam. Tapi nanti kalau diselingi dengan sedikit gurauan, ya, atau candaan, mungkin yang 1 jam itu kira-kira tidak terlalu lama. Ya. Kemudian hari ini Bapak akan menyampaikan tentang nasihat kepada kita semua. Artinya bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk diri Bapak pribadi. Karena siapapun nanti yang menyampaikan itu dirinya laksana sebuah cermin. Artinya yang bisa memberikan pandangan baik kepada dirinya maupun kepada diri orang lain. Makanya kalian kalau menasihati kawan misalnya, jangan makan berdiri, jangan makan berdiri. Sementara kamu berdiri berarti kada pantas masih, ya. Karena harus bisa memberikan suri tauladan apabila kita udah memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, makanya ini Bapak sampaikan untuk kita semua, artinya termasuk juga untuk Bapak, ya. Kemudian judulnya adalah dalam bahasa Inggris disebut dengan fasting, ya.
yaitu yang sedang kita lakukan hari ini, yaitu puasa. Nah, kemudian sejarahnya puasa itu juga ada, sama juga dengan diri kalian. Kalian ini juga sejarahnya ada. Kenapa kalian jadi ada? Karena proses dari orang tua kalian. Makanya jadi ada. Ya. Coba kalau bapakmu dan mamamu kereta, ya, mungkin nggak kira-kira ada? Ada mungkin. Tapi kalau mamanya ada, anaknya bisa ada, bapaknya kereta ada, bisa jadi. Ya. Salah satu contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak, ya, yang dilahirkan oleh ibundanya Maryam. Ya. Jadi sementara orang Nasrani mengatakan, wah ini anaknya kada ada bapak nih. Tapi dengan kekuasaan Tuhan, Nabi Isa masih dalam gendongan mamanya, umurnya kada berapa bulan langsung dia ngomong. Ya, karena adalah merupakan satu mukjizat dari Allah kepada Nabi Isa. Oke, jadi puasa ini pun juga ada sejarahnya. Ya, yang pertama, umat Nabi Muhammad protes kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau nanti usia kita dari umat Nabi Muhammad ini kan kada ada yang panjangnya nih, 100 tahun aja bilang, tapi kau berjalan lagi udah. Ya. Nah, lalu kata umat Nabi Muhammad, kalau dibandingkan ibadah dengan umat terdahulu, otomatis kami ini kalah bersaing mudah. Karena orang umurnya panjang-panjang, seperti Nabi Nuh itu kan umurnya 1000 tahun. Kita 100 tahun beratnya. Ya, ayo berapa selisihnya? 900 tahun. Jadi kalau dinilai dari ibadah, kalah kami. Ya. Nah, lalu diberikanlah satu kelebihan umatnya Nabi Muhammad, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan itu kelebihannya segala amal ibadah dilipat gandakan. Nilainya 1 kali berbuat kebaikan dibalas dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Ayo kalau kamu misalnya takureheng misalnya, nah takureheng itu kan ibadah tuh, tapi tidak ada tujuan tertentu. Jangan mentang-mentang bibine nambung mas, kureheng terus. Nah, itu ada maunya ngarannya, bukan lillahi ta'ala. Nah, ya, nanti kalau kalian misalnya orang yang sedang berduka, takureheng juga. Nah, kada pas pulang berarti, ya. Nah, tapi kalau kita tersenyum yang sesuai dengan tempatnya, 1 kali tersenyum karena itu ibadah, nilainya karena lillahi ta'ala, maka diberikan ganjaran 70 kali. Ayo kali 10 kali takurihing, 700 itu kebaikannya. Ya. Nah, kemudian lagi, ya, kelebihannya lagi, kalau kita baca Al-Quran tadi kan tadarus semua tadi tuh. Nah, tapi yang membacanya lillahi ta'ala, ya, karena Allah, bukan karena Allah misalnya. Nah, itu 1 huruf Al-Quran diberikan ganjaran kebaikannya 10 kali kebaikan. Ayo bismillahirrahmanirrahim, hitung berapa hurufnya? Berapa? Jangan kiramologi, ya, jangan dikira-kira, dihitung beneran. Pokoknya, ayo 10 kali lipat diberikan kebaikan hanya 1 biji huruf. Bro, ayo Al-Quran bismillahirrahmanirrahim juga berapa huruf? Kali seorang. Ya. Nah, kemudian lagi ada lagi yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Itu nanti kalau kalian punya niat, mudah-mudahan diberikan nilai ibadah pada malam Lailatul Qadar. Caranya, pertama sembahyang Isya berjamaah, lanjut dengan tarawih. Ya, itu kebaikannya sama orang beramal ibadah setengah malaman. Lanjut lagi nanti setelah sahur, kalau bangunnya misalnya jam 4, kadosa lagi goreng dah, habis makan sahur, ya. Kemudian lanjut dengan sembahyang subuh berjamaah,
itu nilainya sama dengan orang beribadah semalaman suntuk. Wah, ya, semalaman suntuk sama atau sampai yang subuh berjemaah tuh. Nah, lalu apabila nanti malam itu terjadinya turunnya Lailatul Qadar, maka kalian dinilai sama dengan orang yang beramal 1000 bulan. Ayo 1000 bulan bagi apa toh? Ayo bagi 12 berapa tahun? 1000 bulan. Setahun kan 12 bulan toh. Ayo hitung. Amun Bapak menghitung kurang lebih 83. Bilanya ada kurang pasti lebih. Nah, karena kurang lebih. Ya. Nah, nang sama tuh kuliah menghitung berarti. Ya. Ayo 83 tahun sama kita beramal cuman pada saat bulan Ramadan yang turunnya Lailatul Qadar. Coba kalau kalian nih umurnya berapa tahun nih? 15. Ya, anggap 15 dulu dah. Ya. Kalau kalian misalnya yang sudah balik itu apa? Lain yang balik takarang beres itu lain. Balik artinya remaja dewasa. Cirinya ya, yang dulu suara pinah halus benar. Ya, yang dulu mau kemana? Jangan lewat, kemana? Nah, perubahan suara menandakan udah balik. Berarti mulai saat itu amal ibadah Anda udah tercatat tuh, baik buruk maupun baik. Tapi kalau yang baiknya dicatat semua tuh. Tapi yang buruknya kada dicatat belum sebelum masuk pada usia dewasa. Balik kita dengarnya. Ya. Nah, coba kalau yang ada misalnya 17 tahun nih. Ya berarti anggap 2 tahun udah plusnya dari yang usia balik misalnya. 83 kali 2 166. 166 tahun udah beramal ibadah. Coba kalau 10 kali 10 kali 83 830. Hampir sama dalam umatnya Nabi Nuh tuh. Ya, Nabi Nuh 1000 tahun umur. Pada saat diangkat jadi rasul diperintahkan oleh Allah untuk menanam sebuah pohon jati di atas gunung pula. Bingung orang. Ternyata pada saat itu terjadilah yang banjir besar-besaran. Nabi Nuh diperintahkan sebelum banjir untuk bikin perahu. Maulahnya di atas kapal pulang. Di atas kapal. Apa? Ya, maulah kapal di atas gunung. Maulah di atas kapal. Ya. Nah, kemudian pada saat maulah kapal di atas gunung, para umatnya yang kada ikut dengan Nabi Nuh itu protes. Lah ini nih orang gila nih belah kapal di atas gunung nih, gak senang apa nih. Ya. Itu tadi yang pohon yang ditanam 500 tahun tadi umurnya. Setelah pada saat bola kapal itu banyak umat Nabi Nuh itu nang kata tujuh datang dihirai. Kapalnya tadi dihirai oleh orang umatnya yang kada mau ikut dengan Nabi Nuh. Sekalinya yang berhira ini getalan sekalinya orangnya. Getalan awak. Ada pulang yang berhira. Getalan dan dibira pulang sekalinya. Kebetulan tak kubur sekalinya ke bawah itu tadi kena kotorannya seorang. Ternyata getilannya tadi ampi sekalinya karena kotorannya itu. Hilang penyakitnya. Lalu berkisah, kawan-kawan, mana yang berhira di kapalnya Nabi Nuh yang berkuringan nang getalan? Nih aku nih ampi udah. Jangan aku apa obatnya tadi? Tuh yang kotoran kita tadi aku tak kubur kasih tuh. Ampi sekalinya. Berbondong-bondong datangan pulang nambah kuringan tadi. Masing-masingnya menculit lagi. Saya kira. Ya, sekalinya ampi tuh berkuringan ampi dan kapal Nabi Nuh tadi ternyata bersih dari kotoran manusia karena masing-masingnya menculit. Obat. Tuh. Ya. Oke, kemudian kembali kepada judulnya tadi. Ya, bawa kitab Juni. Bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arab tuh kitab artinya buku. Tapi kalau kita menyebut kitab itu cenderung kepada yang isinya adalah bahasa Arab. Ya, kitab ini sama nih. Cuman kita orang Banjar warai dengan buku ini. Coba tulah ke Makkah kena sampean. Misalnya kamu mau beli buku misalnya di Mekah, buku itu berapa sebetulnya? Nggak paham Arabnya. Tapi kalau kamu katakan nanti, kitab yang itu berapa harganya? Paham dia. Ya.
Kembali kepada judulnya tadi, yaitu puasa. Secara definisi umum, makna dari puasa adalah menahan diri dari makan dan minum secara umum, ya. Termasuk juga nanti rintitannya apa-apa yang membatalkan kepada puasa, ya. Nih, buka kitabnya Allah. Nah, kemudian lagi ada yang mengatakan bahwa the fasting is healthy. Puasa itu adalah sehat. Ini ada pakar dari luar negeri, ya. Dia mau meneliti apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa puasa itu sehat. Tapi kalau kita biasanya ada tuh yang pengolermen tuh, ya. Nah, aku ketawa aja puasa mah. Oh, soalnya mahir kan puasa. Mah juga kan dong. Nah, lalu yang dari luar negeri ini dia meneliti apakah betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu bahwa puasa itu sehat. Ya, setelah diteliti dia lakukan puasa, maka orangnya adalah mengalami atau menderita penyakit mah. Yang menahun apa bahasanya apa? Akut atau kronis. Ternyata setelah dia melaksanakan puasa, hari pertama memang pedihnya luar biasa. Hari kedua sudah mulai berkurang, ketiga berkurang lagi, dan seterusnya dia sembuh secara 100%, hilang penyakit mahnya. Nah, lalu dia yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar, puasa itu adalah sehat. Sekarang Bapak berikan gambaran. Misalnya kalian punya mesin diesel misalnya di rumah, atau laptop dah, jangan gampangnya contohnya, ya. Coba kamu operasikan laptop itu misalnya ada berempihan, mati kah kira-kira laptopnya? Mati atau kada? Panas, ya. Baterainya bisa bengkak, ya. Kalau dia dioperasikan terus-menerus tanpa berhenti, ya. Apalagi nanti dicas lagi, nomor sambung langsung ke laptopnya, ya. Itu mempercepat rusaknya yang pasti dulu baterainya, ya. Nah, sama juga dengan perut kita ini. Perut kita ini juga perlu istirahat. Makanya diberikanlah oleh Tuhan kita harus berpuasa. Ya, tujuannya tadi adalah untuk menstabilkan organ tubuh kita, khususnya yang memproses makanan dan apapun yang masuk ke dalamnya, ya. Jadi perlu juga istirahat. Kalian sekolah juga, ayo kalau ada keistirahatan mulai jam 8 masuk sampai jam 2:30 nyerpikan. Kayak apa kira-kira? Luyut berarti, ya. Kamari keluar aja tuh ke Tampungas dok, alasan KWC. Kayaknya ke Tampungas menghilangkan ngantuk, ya. Nah, itu juga sama, makanya kita diberikan Tuhan dalam 12 bulan. 1 bulan puasa adalah untuk menjaga kita supaya selalu sehat. Jangan beralasan karena mah, jangan. Lakukan aja terus-menerus. Bapak aja masuk rumah sakit 2 hari karena mah tuh kemarin. Tapi ternyata puasa, alhamdulillah, karena lagi mahnya, ya. Nah, jadi kalian harus juga bisa mengingat apa yang Bapak sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengingat dan bisa melakukan. Mudah-mudahan segala apapun yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah. Belum habis lagi, banyak masih. Hanya sebutin tadi. Ini kalau buat kita 2 jam 3 jam tahan. Oke, kemudian lanjutannya. Kalau kalian nanti protes misalnya, aduh ini Allah ini kejam benar nih, masa aku disuruh puasa sebulan penuh. Itu bagi orang yang tidak mikir. Makanya di dalam Al-Quran selalu Tuhan menyinggung afala tatafakkarun. Tidakkah engkau berpikir, ujar Tuhan. Kita mikir. Sekarang dalam setahun berapa bulan? 12 bulan, ya. Yang dipinta oleh Tuhan puasa cuma 1 bulan, 11 bulan gratis nih. Ayo, kalau kita hitung lagi pakai hari misalnya, setahun berapa hari? 360.
dipinta puasa cuma 30 hari, berarti 330 hari itu yang ada puasa. Ya, jadi kalian jangan berpikir, waduh ini Tuhan ini kejam benar nih, 30 hari puasa. Nah, beda dengan orang pedalaman sana. Oh, katanya orang pedalaman. Nah, yang ada non muslim, ya, orang pedalaman sana. Dia mengatakan orang Islam ini orang dagang. Oh my, orang dagang tahan benar puasa sabulanan. Kami 3 hari aja mati udah. Ya, karena dia puasanya tanpa makan dan minum terus menerus. Oh, dia mengatakan orang dagang tuh tahan benar puasa sebulan penuh. Kami 3 hari mati udah. Ya. Karena kada tahu aturannya. Ya. Kada tahu dia aturan. Ya. Oke, ada lagi seorang musafir yang sedang bernaung di sebuah pohon beringin. Pada saat panas luar biasa, dia berbaring, matanya melotot ke atas memandang pohonnya beringin sangat besar, buahnya kecil. Dia protes dalam hati, ya Allah ya Rabbi, ini kada adil, ini berarti ini Tuhan nih mulakan nih. Pohonnya saling ganalan, buahnya kayak ini halus benar. Ya. Sementara labu katanya pohonnya di bawah, halus, buahnya saling ganalan pula. Pada saat mikir begitu, tiba-tiba buah beringin kena dahinya nih, gugur sebiji. Dia mengatakan alhamdulillah. Hanya bila udah tak lupa anyar tuh alhamdulillah. Umay aja cakanya buah beringin ini kayak buah waloh. Gugur ke dahinya, nyinyik moha apa jangan. Ya. Nah, bila udah ketemu kayak itu, baru dia menyadari bahwa Tuhan itu adil. Coba beringin kayak buah labu genanya, patahan dahan kalau kamu nyandangnya. Ya. Oke, jadi kita tadi puasa diminta pada bulan Ramadan. Penetapan tahun Hijriah itu tidak ada sebelum Nabi Muhammad, belum ada. Itu hanya ketika setelah Nabi ada, dan itu pun dihitungnya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, baru ditetapkan tahun Hijriyah. Kalian sebagai pelajar umum harus tahu toh, ya, jangan Januari, Februari, Maret aja yang hafal. Sementara bulan Arab kada hafal. Ditanya orang, kok agamamu apa? Islam. Ini bulan apa nih sekarang? Nih bulan Arab nih, bulan apa nih? Wah, maaf wal. Kada tahu alay. Rugi berarti. Ya. Tes Bapak. Ngomong di tes kira-kira ada lah kada tahu nih. Nah. Ya. Jadi kalau tahun Hijriah bulan pertama adalah Muharram, ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, bila masih ragu kenapa takon ibu tante kena. Ya. Nah, lalu kita diminta pada bulan Ramadan. Ya. Gambarannya nomor itu kan biasanya yang paling bagus tuh 1 sampai 3. TK ranking berapa? Aku masuk 3 besar. 1, 2, 3. TK ranking berapa UN tadi? Yang kelas 12 misalnya. Aku dapat beasiswa 50 juta karena masuk 3 besar ujian nasional se-Kabupaten Balangan. Yang dihitung orang 1, 2, 3. Itu Allahumma ajirni minan nar. Ya, ya Allah, bebaskanlah aku dari siksa api neraka. Kalau kamu minta pasti dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, ud'uni fastajib lakum. Mintalah aku Tuhan pasti kuberi. Apalagi minta duit lawan mama belum tentu diberi. Apalagi pindah muncul benar. Ya, besukan minta di jam 10 minta pulang misalnya. Kan lagi jam tengah hari minta pulang. Muncul bendo berarti. Oke, kemudian selanjutnya. Tadi kelebihannya udah tadi yang dilipat gandakan tadi.
Nah, kemudian yang membatalkan puasa atau bertahan kalau udah makan atau minum dengan sengaja. Jangan karena di rumah udah 2 piring, aku kan ingat 2 piring udah makan. Ya, kalau ingat ada ingat tuh berarti nikmat berarti kalau batal puasa kamu. Tapi kalau ada unsur kesengajaan walaupun sesuap batal udah. Ya, pura-pura ada ingat. Toh makan dan minum dengan sengaja. Ada lagi misalnya bekantut dalam baju, bulak misalnya. Ya, petanya tuh. Kenapa? Karena banyu secara otomatis begitu angin keluar, banyu masuk. Kalau kalian kada percaya nanti silakan dibuktikan bahwa botol yang kosong tuh. Ya, kamu masukkan ke dalam banyu. Itu pasti belak, banyu masuk tuh. Ya, itu sama seperti itu. Kalau kita percaya agak nah kalau kita betulan nang mandi di sungai nang tuh di belakang dong misalnya. Nah atau bekami pulang dalam banyu, boleh juga tuh. Ya. Jadi nanti yang membatalkan puasa secara umum Bapak tahu dan kira-kira kalian tahu seperti udah. Nah cuman yang berat ini yang membatalkan pahala puasa. Nih yang paling berat nih. Karena kita tanpa menyadari biasanya tagawi juga nih. Ya. Yang membatalkan pahala puasa ada 6. Apa 6 nih di mana nih? Nih satunya nih. Ya. Ada 6. Jong sana apa yang 6 yang ini 5. Satunya. Ya. Anak ini terpas. Jadi pasal kayak aja. Ini sebetulnya 6. Ya. Yang pertama, ini artinya nih siapa tahu nanti ulangan agama semester depan nanti pas yang kelas 10 naik ke kelas 11. Yang kelas 11 ke kelas 12. Bisa aja Bapak nanti minta Bu nanti tolong dibuat nanti soal agama yang membatalkan pahala puasa apa? Ada berapa? Ya. Siapa tahu nanti. 6. Pertama, ini artinya nih yang dalam bahasa Arab disebut dengan wibah. Bahasa Indonesia kata? Gibah. Jubah yang dipakai di saat tarawih itu jubah. Gibah. Ya. Ya bahasa kitanya manguya orang. Nah. Ini kita mesti pepandir berdua. Aku ada nama berkisahkan lawan ikan. Tapi jangan berkisah lawan orang rahasia nih. Akor jangan saya kong juga. Oh, soalnya mengisahkan. Tuh. Si Ahmad no, awak sang genalan tapi kan puasa. Kepada bapaknya puasa tuh. Tapi jangan berkisaran orang lah. Ujar nang A matilan B nih. Ujar nang B ayo ha. Soalnya nang B ini pulang datang pulang kawannya nang saikong nabi akrab. Sini. Aku nak berkisah lawan ikan. Tapi jangan berkisah orang. Rahasia nih. Ya. Pina mesti ayo jar kisahkan pulang. Kayaknya nang saikong ini sama pulang. Bertemu kawan kaitu pulang, tadi jadi rahasia lagi menjadi rahasia umum. Itu manguya orang. Dalam peribahasa itu Anda mengatakan gajah di pelupak mata kada kelihatan, sedangkan semut di seberang lautan kelihatan. Tuh, gibah tuh warna manguya kawan. Jadi bila kalian udah mendengar ini jangan lagi manguya, ya. Tapi kalau yang bagusnya oke lah. Nah. Jangan kena berkisah menguyak manusia. Aku kan menguyak aja cuma menyambet. Samain kalau menguyak nih. Nah, gajah di pelupak mata kan kelihatan. Ya, saya kan kelihatan melindungan gajah. Saya kurang di sini. Ya, itu maksudnya adalah kekurangan dirinya dia kada menyadari bahwa dia lebih buruk daripada orang yang disambat. Toh maksudnya, ya jangan kena menafsirkan ya baiknya kalau kelihatan gajah di pelupak mata saling kenalan itu kayak kelihatan. Nah, toh. Oke, kemudian yang kedua, yang gibah tadi. Bapak persingkat aja nomor 1 G, gibah berarti. Nah, nomor 2 D pulang. Bersingkat aja nih. Dusta. Bohong. Pina musti jar kawan. Aku aja kemarin ini pacaran berselamatan di rumah. Betaki kenalan. Pina musti mengatakan insya Allah. Insya Allah kalau kamu pasti kada kawak kada boleh diucapkan. Ya. Misalnya
kamu nih esok nak ke Banjar nih, ya, udah pasti nih mau ke Banjar esok nih. Nah kemudian kawan kesarawan buka bersama kemarin ini, kamu katakan insya Allah kada boleh, karena kamu udah pasti kada kawan hadir, itu kada boleh, itu kata insya Allah. Tapi kalau kamu kada ada niat mau ke Banjar, kada mau kemana-mana, kada ada program yang pasti, kawan besaruan, nah itu baru diucapkan insya Allah benar itu, ya. Tapi amun udah pasti kada kawa, jangan bepada insya Allah, bepada aja kada kawa. Maaf walai nah, aku esok rencana nak ke Banjar. Nah, lah, nih penggunaan kata insya Allah, jangan dipakai kalau pasti kita kada kawa menghadiri atau mendatangi apa yang diajarkan oleh kawan. Tuh berdusta. Atau lagi misalnya jual protokol tadi, ada kan mulai kunci tadi, padahal ada. Oh berdusta sekalinya, kan ada. Oh soalnya belum udah lama pak toko mencari segala macam. Nih pak, nah berdusta karena lo. Nah, ada begitu juga. Ya. Nah jadi kalau gibah pertama, yang kedua dusta, ini puasa kada batal, tapi pahala atau kebaikannya tidak ada kamu dapatkan. Berarti kamu hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini paling berat nih. Ini yang perlu ingat benar nih. Kemudian nomor 3, AA. A double AA. Anjuratar. Bahasa Banjarnya, Bapak singkat aja AA, anjuratar. Sama dengan mengadu domba. Tuh, kita mesti kasih ngisi akan si Ale. Ikan tadi disambatnya tadi, tuh si Amat nih nyambet, ini. Kayaknya datang pulang ke Amat sini. Mat, tuh si Amat tadi menyambet ikan. Ini, ayuannya nomor 2 nih, jadi bermusuhan, anjuratar. Nah, itu juga batal pahala puasanya. Ya. Kemudian yang keempat, apa nih? MWW. Wah, MW. Wah, M-nya sebuting, W-nya 2. Nah, ini yang halal nih. Ya, kalian begini hanyar kawin nih, hanyar kawin pas pandak menjelang Ramadan pulang. Ya, begitu puasa, melihat bini, omai. Padahal ini halal udah nih, karena bini kita. Cuma di dalam hati memandang dengan nafsu, omai. Harapnya biniku nah, omai. Itu betul tuh para puasa tuh. Ya. Memandang yang halal dengan nafsu. Tuh bini, tuh enak lah kalian berbini tahu tuh kena. Ya. Kemudian yang kedua, memandang yang haram, artinya yang kada muhrim kita. Melihat kawan sekelas, oh my, pipinya melunong, pinggangnya kayak gitar. Oma Iwan milih liur, milih liur. Nah, tuh betul aja tuh pahala puasa. Puasanya kada batal tapi pahalanya tidak ada. Jadi kalau udah tahu nanti memandang kawan cukup hanya sekedar memandang. Ya, jangan tahu lawas. Bila di dalam hati itu ada berkata umai. Oh ya tuh udah tahu. Karena ada udah tahu berkata umai itu. Nah. Hanya separuh nih, 10 menit lagi habis, baru separuh aja nyar. Aduh. Ya. Jadi yang kelima tadi memandang yang haram atau halal dengan nafsu. Yang terakhir yang keenam, ya, membuat sumpah palsu. Bina mesti di SMS. Deng, aku punya kau satu-satunya dalam hidupku. Aku janji, wah bina mesti apa? Aku janji selamanya akan tidak meninggalkan kamu.
kalinya orangnya tulak ke Banjar. Hanyar seminggu tulak. Udah mau warung enggak? Itu artinya sumpah palsu berarti. Nah, yang sumpah palsu juga menghilangkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi kebaikan ganjarannya tidak ada. Tuh, ya. Nah, lanjut. Hikmah puasa. Ini harus tahu nih hikmahnya. Ya. Jangan pina bangga dalam hati dengan hikmah. Oh, sekalinya nang lawan isi simisan rajin. No hikmah ngarannya. Ya. Yang pertama, lain. Tujuan dulu, tujuan. Antang banget maka simbah ada jual. Nah, hikmah yang terakhir, tujuan puasa. Nah, tujuan puasa seperti di ayat tadi dikatakan di penghujungnya la'allakum tattaqun, yaitu untuk mencapai nilai takwa, menjadikan insan yang takwa. Ciri orang yang takwa, cirinya dia selalu suka melakukan kebaikan, baik pada saat sunyi atau saurangan ataupun pada rahat berkumpulan orang banyak. Dia selalu melakukan kebaikan. Nah, mesti tadi urusan Al-Quran sekulahan. Oh, harus benar. Karena rame di rumah saurangan hanya melihat Qurannya, menguap udah. Nah, itu berarti masih belum derajat takwanya belum sampai lagi. Hanya separuh. Malah hanya separuh udah. Ya, daripada udah karena sama sekali. Nah, kemudian orang yang takwa itu dia selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Karena kita nih seperti aneh, ada perwakilan udah diutus oleh Tuhan untuk mencatat si Anu bin si Anu berbuat Anu dan Anu. Umay. Ya itu yang ada di bahu kanan dan kiri. Ini kalau pernah kuring orangnya nih. Ya, sebelah kanan ngarannya Rakib. Sebelah kirinya Atib. Kita mesti nyambat mereka dalam kubur nungkar nangkir karena nungkar nangkir. Ya. Kalau apa aja nang kawan liga asal ujungnya benar. Ya. Tuh ada di tempat bapak tuh orang tua. Ya, hantak juga menyambat bahasa kekanakan wayah ini. Ya, bukan mau ya, tapi menyambat. Tapi ini hanya penggunaan bahasa, bukan kejelekannya. Yang mau ya itu keburukan orang gitu ya. Ini penggunaan bahasa. Ya. Ya. Menyambat yang kereta bawa batu bara yang gandengan toh. Trailer dia menyebut telikar. Ada lagi yang orang taat melaksanakan agama disebut dengan fanatik, dia menyatakan panapik. Punya kisinin asal ujungnya aja karena udah ya udah mbak atau pulang tabarongan duit pina banyak. Wah ini mesti kawan hitungnya bertahan kena aku mentarternya. Ya, tapi ujungnya benar. Nah itu berarti separuh udah nilainya. Ya, malaran daripada luput sama sekali. Ya. Oke, jadi itu tujuan pertama adalah untuk mencapai derajat takwa. Kemudian yang kedua tujuan puasa yaitu memerangi hawa nafsu. Ini nafsu ini paling bandel nih. Begitu diciptakan oleh Tuhan, ditanya oleh Tuhan, hei nafsu, siapa dirimu dan siapa aku? Dengan sombongnya dia menjawab. Makanya orang yang sombong tuh kawannya tuh. Ya, ujar nafsu, aku adalah aku, kau adalah kau. Wah, harapnya muha. Lalu diazab oleh Tuhan di dalam api neraka ratusan tahun, dibangkit lagi dengan badan yang kayak harang udah ya, dimandi, dibersihkan,
Tanya lagi, hei nafsu, siapa dirimu dan siapa aku? Jawabannya sama pulang nomor pertama. Saking sombongnya nafsu nih. Ya, dihukum lagi. Udah 2 kali hanyar pancak. Lalu mengaku, aku adalah hambamu sebagai ciptaanmu dan engkau adalah yang menciptakan aku. Tapi didampingi dengan akal. Ya, makanya bila ada lawan akal, kawan nafsu tuh. Contohnya apa? Binatang. Orang tahu di tengah orangnya. Ya, nafsu ada, akal karena. Ya, ayam aja kalau tahu di tengah orangnya menyahandak. Amun orangnya ada juga yang seperti itu, berarti dia lebih buruk daripada binatang. Ya, nanti di akhir zaman tuh ada nanti, ya, menjelang kiamat tuh ada yang terjadi. Karena itu sudah digambarkan oleh Nabi. Ya, jadi kita puasa adalah memerangi hawa nafsu. Nah, ini catat pulang nih, catat di sini. Nafsu ada 4. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah ini cenderung dia melakukan yang negatif. Tuh amarah tuh. Nah, lain yang satu tumat sarik, lain. Tapi ya aja pun dia bagiannya. Kalau pun ada nama protes bilang, ya, kalau apa aja nafsu amarah, kalau boleh sarik-sarik, ya kalinya. Ya, nafsu amarah dia selalu cenderung berbuat kada bagus. Oh, ngaji. Kemudian nafsu yang kedua, nafsu lawamah. Ini kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Ya, berarti plus dengan minus. Kemudian kalau apa habis berterai itu. Ya. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Makanya di dalam Al-Quran ada Tuhan mengatakan irji'i ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i dikira diatim mardi. Ya, nah tuh mutmainnah adalah nafsu yang selalu berbuat baik atau berbuat ibadah. Yang keempat, takut akan kena. Ya, nafsu apa artinya yang keempat? Lain. Ya, kalau kena lawan ibu tapi kah lawan apa siapa? Ya. Yang keempat ini dia selalu melakukan ibadah, selalu melakukan kebaikan, dan selalu mendapat hidayah dari Tuhan untuk melakukan kebaikan. Nah, itu yang paling harap itu dah. Ya, 4 tadi. Pertama nafsu amarah, kedua lawamah, yang ketiga mutmainnah, yang keempat takut akan ujungnya nah juga. Nah, lain nak umai. Lain. Nah. 4. Kemudian hikmahnya. Nah, ini terakhir udah deh. Sampai kira-kira. Hikmah puasa. Yang pertama, membentuk kepekaan sosial yang sangat tinggi. Contohnya apa? Nah, kau puasa ada? Oh, puasa? Lapar lah? Lapar benar? Sama. Berarti nih kepekaan perasaan nih, ya tentang perasaan. Kamu lapar, saya juga lapar. Ya, sama beratan. Ya, nih hikmah puasa nih, membentuk kepekaan sosial yang sangat tinggi. Ya, kau lamah lawak, lamah benar. Tetapi budaya sama juga kalian. Guring apa siang nyaman lah. Tapi kau guring, karukan nanti dalam nih harus nih. Ya, susah tidur, sama juga. Ya, nah itu adalah yang pertama, membentuk kepekaan sosial yang sangat tinggi. Kita punya persamaan. Beda dengan kebakaran. Coba orang kebakaran, umai sandi benar. Kita bang, sadinya saya kira dua. Kada sama, perasaannya kada sama. Ya, ada lagi. Kau ranking 1, kau berapa? Ranking 2. Kau berapa? 3. Perasaanmu kayak apa?
senang, tapi kalah masih dengan yang ranking 1. Berarti kada sama. Oh, beda dengan yang kada puasa. Ya. Yang kelas 12 sama berdapat 50 juta beasiswa nih. Sama dapat 50 juta. Tapi senangnya takuni ya, pasti senang yang ranking 1. Ya. Yang ranking 2 lebih senang lagi daripada yang ranking 3. Ya. Tuh. Jadi kada sama kalau di luar dari puasa. Kalau puasa sama. Satu umat menguap. Wah. Ya. Sama beredan. Bapak aku kuat benar, dusta wara. Aku kanyang. Kada puasa tuh berarti. Oke, lanjut. Ya. Yang kedua, hikmahnya membentuk kesabaran. Begitu ada kawan pina muncul. Mengerikut gigi marit dah. Sabar diri, sabar. Kau puasa. Tegus toh. Kamu jangan puasa tuh selesai dah. Oh, harap benar kalinya. Soalnya ibu puasa tentang orang, kedua ini juga kalinya. Aduh, hai. Ya. Kemudian nanti pulang juga, puasa juga kalinya. Angkat usaha seumuran puasa juga karena cucunya puasa. Soalnya berbeh tengah lawang pulang. Kamu coba belum menikah kai, buka kai jangan. Kai puasa nih. Wah, dengan kesabaran kai berbeh di Muara Lawang. Tapi cucunya lebih sabar lagi, paksa jalan jendela naik sebagai dengan kainya. Ya, jadi membentuk kesabaran. Kita yang puasa sabar juga menanti waktu berbuka. Sabar juga. Namanya ada sabar, ya kan hari itu buka lah. Tapi ada juga orang sabar. Sekalinya, rame maluntak di sungai, iwak mudik. Bersambar iwak. Prap timbal sidin. Sekali ditarik kada kana salinya. Maka sabar kan nih. Karang sidin sabar. Jadi yang digali memadai, umai sampean tadi kalakasan manimbai orang dia makan dulu satu mat. Aku jidin kada tahan lagi mahatangi. Anda kada sabar ngarang saurang sabar. Kada tahan lagi jidin aku mahatangi. Anda ngarang sabar ngarang saurang sabar. Ya, jadi membentuk kesabaran. Kemudian yang berikutnya. Wah, kitabnya terhati sudah. Ya, membentuk kedisiplinan yang tinggi. Ini paling disiplin kalau orang puasa. Bila sahur itu, wah, belum menit lagi, sahur aja masih. Tapi begitu udah sirina berbunyi, maka selesailah dia pun kada lagi makan dan minum. Disiplin benar. Yang lebih disiplin lagi, buka puasa. Oh, Beng, walau ating kepada, aku nak berubah. Sirinanya kan berbunyi. Kami ingat bila waktunya buka lah, pada kakak belum mengadakan kawasan. Wah, disiplin benar. Kada mau taliwat semenit pun kada mau. Mata tuh kak karek kajam juga deh mah. Kajam lagi. Karena berbalik pulang. 5 menit lagi. Berbalik pulang. 2 menit lagi. Kakak jamnya tuh di sini. Nah, saking disiplinnya. Coba kalau kalian sekolah seperti itu, begitu teng 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 berbunyi, udah set langsung ke kelas. Harap dong. Tapi belum teng 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 teng. Santai dulu. Karena belum pak, ibu tanti kukuriak belum lagi. Santai dulu kita. Ada lagi udah di Muara Lawang udah ada juga masukan masih. Melihat gurunya masuk pulang. Wah, Pak Norman belum ada. Santai dulu. Kok ada disiplin karena. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya yang Bapak sampaikan tentang hari ini, mudah-mudahan kedisiplinan nanti akan terbukti pada saat kalian masuk pada proses belajar mengajar. Disiplin. Yang terakhir. Oh, ini yang terakhir. Ya. Supaya kita kada sombong. Ya, ujar Tuhan di dalam Al-Qur'an, wala tamsil fil ardi maraha. Orang yang sombong itu maraha harusnya. Ya, tapi jangan diartikan maraha kena. Ya, maraha itu artinya sombong. Ya Tuhan, jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena orang yang sombong itu jangankan masuk surga, mencium bau surganya aja kada parai.
Karena bau surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan baru nyampe kecium udah baunya. 500 tahun. Oh, orang yang sombong mencium aja apalagi masuk. Ya. Nah, cuman Bapak pesan kalian bahasa agama jangan dipermainkan. Ya. Aku aja kalau Bapak sombong nggak, kada puasa nggak, kada sembahyang nggak, kalau Bapak bagi dirinya. Karena aja kalau Tuhan kena menimbai aku tadi buat aja. Itu bahasa agama diulah main-main kada boleh, haram hukumnya. Ya. Karena tali buah aja menimbai, pas masuk ke surga. Ya. Setelah ini Bapak sampaikan kalian kada boleh lagi mengulangi kata itu karena haram hukumnya. Kenapa? Berarti dia kada percaya dengan kekuasaan Tuhan. Kada percaya berarti haram hukumnya. Itu bisa takasubelah tuh kena. Ya. Nah, supaya jangan sombong. Apa yang disombongkan? Lapar sama pada lapar. Montong pinang berbau juga. Sama juga. Ya, ada perlu disombongkan. Ya. Karena sombong itu yang menyebabkan sombong ada 5 diantaranya. Ya, 5. Pertama, karena pangkat. Oh, orang yang berpangkat tuh biasanya sombong tuh. Menurut orang nggak mesti. Hei, sana. Hei, sana. Oh, ini cuma ini. Oh. Hei. Ya, karena berpangkat, nyaman menyuruh bawahan. Tuh biasanya sombong tuh. Yang kedua, karena pintar. Nah, pintar lah, jangan mana nih. Ditakuni kekawanan begitu ulangan tadi, UTS tadi. Hei, kayak apa tadi soal matematika? Kecil aja tuh. Wah, tuh sombong tuh berarti itu. Kawan maka di belakang manggawi bilang peculan rambut. Yang bibinian manggawi juga, oh keluaran rambut di kerudungnya, cagat rambut. Nah pintar bapak lupa, intik aja nih tuh. Nah, tuh pintar tuh bisa sombong tuh juga. Ya. Yang berikutnya kaya. Ya. Kaya tuh bisa sombong loh. Nah, mana yang kaya-kaya sini? Ya. Hari Sanayan tulak pakai mio. Hari Selasa Satria F. Hari ke berikutnya Pino. Oh. Selanjutnya Ninja. Wah. Hari berikutnya lagi. Hari yang terakhir hari Sabtu pakai mobil misalnya. Itu bisa sombong tuh yang kaya tuh. Ya. Yang berikutnya karena cantik. Kalau lelakian berarti tampan. Bisa sombong tuh juga. Oh. Yang lelakian misalnya ada yang bibinian memaraki nang dibawa dari kriteria ampun dinya. Oh, parain wala. Yang bibinian juga, yang bungas juga. Kada mau berkawan bila kada bungas. Itu sombong tuh berarti. Ya. Apalagi kalau bibinian misalnya tadi, ya. Pinggangnya menggitar kayak gitar angin. Bibirnya wah kayak mangga muda. Pipinya melonong. Oma aku nabuk kaliwer. Berarti normal berarti. Bila ada normal berarti ada kelainan berarti. Kemudian yang terakhir, ya 5 aja, karena keturunan, ya keturunan ningrat. Cuma jangan keturunan Arab, patah belakang jangan. Karena mana keturunan Arab, menggenol tuh berjejak di pinggangmu, patah apa jangan. Ya, oke. Jadi ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang dulunya kurang rajin baca Al-Quran, sekarang nanti dan kapanpun akan menjadi rajin. Ya, yang dulunya kurang disiplin, dengan adanya kedisiplinan hikmah Ramadan juga bisa kalian tanamkan, baik pada saat di rumah maupun pada saat kalian sekolah. Dan Bapak yang menyampaikan
Mohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau ada yang kurang pas, dan terima kasih banyak atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya,